Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Ketemu lagi setelah lama tidak ketemu. Hari ini Minggu Ahad 27 April 2025 jam setengah 9 malam saya berada di kediaman ya, di rumah Malang. Baru keluar dari penjara, baru bebas dari penjara, baru dientas dari kawah Chandra di Muka, baru lulus dari pesantren kehidupan, dari Universitas Kehidupan di Bareskrim, di Rutan Bareskrim Jakarta, pindah ke Rutan Polda Jateng, pindah di Rutan Makobrimob, dan pindah di Rutan Surakarta. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah, sini hari Minggu, Ahad 27 April 2025, saya kembali menyapa jenengan semuanya. Alhamdulillah. Jadi gini teman-teman, insya Allah ini video perdana saya pakai kaos, ada tulisannya, sehat imani, sehat duwite, sehat awae. Amin. Sehat imani, sehat duwite, sehat awae, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aminkan ya, aminkan. Baik, jadi gini, saya nggak panjang-panjang dulu karena ini perdana, tapi intinya insya Allah mohon doa restunya, sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, insya Allah ke depan ini kita akan kembali berjihad, kembali beraktivitas, melayani cahaya Allah, melayani takdir Allah, bermanfaat untuk banyak orang ya, khairun nas anfa'uhum linnas, mengamalkan satu hadis, yaitu akan menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang secara acak ataupun tidak acak lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan program-program yang dulu kita punya, bedah rumah fakir miskin, bedah masjid gitu kan, infak beras dan sebagainya. Tapi kita akan fokus dulu yang pembangunan masjid yang di Singosari. Jadi kita bangun masjid di Singosari, belum selesai, saya ditangkap, saya dipenjara, sekarang pembangunannya berhenti. Nah, insya Allah hari ini kita niatkan lagi, akan kita lanjutkan lagi pembangunannya. Insya Allah minta doanya, ini akan menjadi, saya tidak muluk-muluk, tapi ini akan menjadi replika peradaban Islam semampu-mampu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau merespon ya keluarnya Gus Nur hari Ahad kemarin 27 April 2025 dari lapas ya, dari penjara rejim Jokowi. Ya tentu alhamdulillah ya, akhirnya udara kebebasan itu Allah berikan ya, untuk dihirup kembali oleh Gus Nur ya. Gus Nur ya, bukan Gus Dur. Dan inilah ya, Gus Nur inilah seorang yang oposan yang paling tegas, paling berani, paling belak-belakan di masa rejim Jokowi, dan dia akan sama saja sikapnya mengoposisi Jokowi. Orang-orang seperti Gus Nur itu diperlukan sangat ya dalam sejarah politik Indonesia modern ya. Tidak banyak pertimbangan-pertimbangan ekonomi, pertimbangan-pertimbangan politik dalam melancarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nothing, tulus saja. Nggak ada tambang yang dipertaruhkan, tidak ada kekayaan yang dipertaruhkan, dan karena dia juga kekayaannya tidak dalam relasi dengan kekuasaan rejim yang sedang berkuasa, sehingga nggak ada hutang budi di situ ya, sehingga dia tidak perlu menghirup kurikulum merdeka belajarnya Nadiem misalnya. Kemerdekaannya dia dapatkan
karena hubungan relasinya bukan dengan kuasaan tetapi dengan ilahi Rabbi, hubungan langit yang kuat dan kemerdekaan yang terbentang luas yang Allah berikan, itulah yang menjadi modal untuk mengoposisi kekuasaan, dan dia mempertaruhkan segalanya di dalam dakwah itu. Bukannya nggak harta, bukannya keluarga, bukannya yang dipertaruhkan bukannya harta, keluarga, tapi juga jiwa dan raga, dan dia bolak-balik mendapatkan cacian di dalam jalan dakwah itu untuk memperbaiki negerinya sendiri, Indonesia. Dan tampaknya dia cukup ya, seperti berdiri di leher gunung atau di puncak gunung, dia bisa melihat batas-batas ya, hutan dan kelok-kelok sungai, dan kemana sungai itu bermuara, dan dia akan melihat Hasto misalnya atau Guntur Romli, dua-duanya dulu ada pendukung rejim Jokowi meskipun Guntur Romli dan Hasto yang sekarang di penjara di KPK itu sekarang adalah berlawanan dengan rejim Jokowi dan juga tidak mendapatkan perlindungan dari rejim penerus Jokowi, yaitu Prabowo. Dan Hasto tentu tidak dipersepsi oleh sebagaimana pengamat sebagai orang yang dikorbankan, tapi dia dulu adalah pendukung rejim Jokowi. Sama-sama tidak mendapatkan tempat ya di relung hati Gus Nur soal orang-orang yang dulu pendukung rejim Jokowi yang sekarang berseberangan. Mereka berseberangan atau mereka dulu mendukung itu karena ada kepentingannya, dan kepentingan terganggu. Tentu sekarang mereka mendapatkan tumbalnya, mendapatkan akibat-akibat dari posisi politik yang dulu mereka dukung, dan kemudian mereka sekarang beroposisi. Mereka kemudian mendapatkan satu perlakuan yang di luar ekspektasi mereka. Tetapi Gus Nur, posisi-posisi politiknya ketika dia mendukung atau bukan mendukung atau mengkritisi kekuasaan, itu bukan karena pertimbangan ekonomi, tapi persoalan karena soal keadilan, soal kezaliman ya, yang kemudian merata dan kemudian mencoba dia bayang-bayangi dengan menyuarakan keadilan. Dan keadilan itu yang dia suarakan itu oleh Gus Nur itu berdasarkan panduan dari Al-Quran. Menurut dia, yang dia miliki adalah bukan networking, bukan kekuasaan, bukan orang-orang berkuasa. Yang dia miliki hanyalah Allah dan Al-Quran. Inspirasi terbesar Gus Nur dalam ekspresi politiknya dan kemudian membentur kekuasaan itu betul-betul didasarkan pada semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam konteks itu, rejim Prabowo sebagai kelanjutan dari rejim Jokowi akan sama saja di mata Gus Nur jika rejim Prabowo ini tetap ya mencampakkan nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, dan nilai-nilai kejujuran. Selamat menghirup udara bebas di negeri sendiri, Indonesia Raya, dan selamat berjuang kembali. Kepada Gus Dur kita ucapkan, dan kita semua membersamai orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, dan sekarang jadi tukang bubur ayam dari Parung. Youtuber tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.